Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada webinar sore hari ini. Kerjasama antara Yes Bahasa Budaya dengan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Mutia Cita Sejati. Saya perwakilan dari Yes Bahasa Budaya sebagai konsultan pendidikan. Dalam webinar ini, saya akan membahas tentang studi di Taiwan, pilihan untuk masa depan yang cerah. Nah, sebelum saya membahas tentang Taiwan, kalau teman-teman mendengar kata Taiwan itu pasti udah tahu hal ini dong. Ada namanya bubble tea, minuman yang terkenal dan berasal dari Taiwan. Brand-brand bubble tea ini contohnya seperti Chatime, Shunfunhao, Xinfutang, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga Efor dari film Meteor Garden. Ini film asli Taiwan dan filmnya ini sangat terkenal dan sudah diadaptasi dalam versi Cina, Korea, Thailand, dan lain-lain. Kemudian ini adalah beberapa perusahaan besar dari Taiwan. Ada brand-brand seperti Acer, Asus Tech, Lite-On Technology, dan masih banyak lagi. Nah, dalam webinar ini saya akan membicarakan tentang mengapa studi di Taiwan, kemudian universitas di Taiwan, kehidupan mahasiswa di Taiwan, biayanya, beasiswa, cara mendaftar, dan apa yang Yes bisa bantu. Nah, ini adalah sedikit informasi mengenai jumlah mahasiswa Indonesia di Taiwan pada tahun 2014 sampai 2019. Bisa dilihat per tahunnya itu mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Taiwan meningkat dengan pesat. Dan dari data terakhir yang kami terima pada tahun 2019 itu sudah berjumlah lebih dari 13.000 mahasiswa. Nah, mengapa sih kok banyak mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Taiwan? Yang pertama, Taiwan itu lokasinya strategis, kemudian teknologi yang tinggi dan ekonomi yang kuat. Selain itu, Taiwan juga negara yang aman, sangat ramah dan demokratis, beasiswanya yang sangat banyak, pendidikan tinggi berkualitas, hubungan dekat dengan industri, tempat yang baik untuk belajar bahasa Mandarin, biaya hidupnya terjangkau, dan biaya kuliah yang murah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang universitas di Taiwan, mulai dari peninjauannya, tipe, ada 2 tipe, program, mempunyai 4 tipe, kemudian bagaimana memilih program studimu. Nah, ini adalah data 11 universitas di Taiwan yang masuk ke dalam top 500 universitas di dunia pada QS World University Rankings 2021 by Times Higher Education Magazine. Ada beberapa di antaranya, yaitu ada National Taiwan University yang berada di peringkat 66, kemudian National Tsinghua University di peringkat 168, National Cheng-Kung University di peringkat 234, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah tentang universitas di Taiwan, kekuatan tradisional Universitas Taiwan. Institusi perguruan tinggi di Taiwan mengembangkan kekuatan 4 jurusan utama, kedokteran, teknik, pertanian, bisnis, dan manajemen. Untuk membantu meningkatkan industri Taiwan dan keunggulan kompetitif mereka, pemerintah Taiwan di tahun 2016 mengadakan rencana inovasi industri 5+2. 5 mengacu pada biomedis, Asia Silikon, mesin pintar, energi hijau, dan pertahanan nasional. Kemudian yang 2 mengacu pada pertanian baru dan ekonomi melingkar. Ini adalah beberapa program studi yang populer bagi mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Taiwan. Ada jurusan teknik, teknologi informatika dan ilmu komputer, ilmu kesehatan, sains, seni liberal, dan manajemen. Nah, ini adalah 2 tipe universitas di Taiwan. Ada universitas akademik atau komprehensif, kemudian universitas teknologi. Bedanya, kalau universitas akademik atau komprehensif menawarkan program S1, S2, dan S3, kalau universitas teknologi menawarkan program D4, S1, S2, dan S3. Keduanya sama-sama mempunyai beberapa program yang diajarkan menggunakan bahasa Inggris.
Kalau universitas akademik, cocok untuk lulusan SMA, S1, dan S2. Kalau universitas teknologi, cocok untuk lulusan SMA, SMK, D1, D3, S1, dan S2. Universitas akademik memiliki elite program yang spesial untuk dosen universitas agar mendapatkan gelar S2 dan S3. Kalau universitas teknologi memiliki program akademik industri yang khusus untuk siswa ASEAN. Nah, ini adalah beberapa program universitas di Taiwan. Yang pertama ada International Program atau English Taught untuk gelar S1, S2, dan S3. Contoh Asia University memiliki 30 international program dengan TOEFL skor minimal 60-70. International Program ini adalah program studi yang dirancang untuk mahasiswa internasional yang ingin tetap belajar di Taiwan, tetapi ingin menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya ada regular program atau Mandarin South program yang diajarkan menggunakan bahasa Mandarin. TOEFL-nya, skor TOEFL minimal A2 untuk gelar S1, S2, dan S3. Dalam pelajaran, paling sering melakukan tugas kuliah bersama dengan orang Taiwan lokal. Kemudian cocok untuk seseorang yang memiliki kemampuan bahasa Mandarin yang bagus. Selanjutnya ada program studi dan magang untuk gelar S1. Untuk mahasiswa ASEAN, tidak ada persyaratan untuk Mandarin Proficiency. Contohnya, program ini dalam seminggu atau disebutnya seminggu itu 6 hari, 2 hari berkuliah dan 4 hari magang berdasarkan pada jurusan yang diambil. Ada juga kursus intensif Mandarin di tahun pertama, 9-12 jam pelajaran per minggu. Program ini khusus untuk spesifik negara, misalnya program teknik mesin untuk mahasiswa Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir ada program kursus bahasa Mandarin, mulai dari 3 bulan sampai 1 tahun. Untuk 1 semesternya itu sekitar 3 bulan. Jadi program belajar bahasa Mandarin di suatu universitas, berbeda dengan berkuliah. Taiwan memiliki 60 pusat pembelajaran bahasa Mandarin yang berafiliasi dengan universitas. Nah, ini saya ambil contoh dari salah satu partner kami di Taiwan, Mandarin Learning Center, di Chinese Culture University. Jadi kelas kelompok dibuka tiap bulannya. Kelas berukuran kecil, metode pengajaran komunikatif. Kursus ini diajarkan dalam karakter tradisional Mandarin, tapi bisa juga mengajarkan karakter Mandarin yang disederhanakan atau simplified. MLC mengatur acara dan belajar bersama siswa Taiwan setempat. Cocok untuk seseorang yang tertarik untuk berkuliah di Taiwan, untuk S1 atau S2. Setelah melewati batas waktu pendaftaran dan pembayaran, selama masih ada tempat tersedia sebelum kursus dimulai, Anda masih dapat mendaftar, tapi murid harus memperhatikan apakah masih ada waktu untuk mengajukan visa pelajar. Nah, ini adalah perbandingan, contohnya, jadi kalau English Start Program, satu kelasnya itu kebanyakan international students, sedangkan Taiwan students-nya sedikit. Kalau Mandarin South regular program, kebalikannya, satu kelasnya kebanyakan orang Taiwan. Sisanya yang sedikit itu international students. Nah, kalau ini kelas belajar Mandarin di Taiwan. Jadi satu kelasnya itu bisa dari berbagai macam negara. Contohnya ada yang dari Thailand, Amerika Serikat, Korea, Indonesia, Jepang, Vietnam. Sedangkan kalau kelas studi dan magang, satu kelasnya itu bisa 100% Indonesia semua. Selain program-program yang saya sebutkan tadi, ada juga namanya program khusus. Program ini dikeluarkan tidak di semua universitas, tapi hanya beberapa universitas yang punya. Contohnya, Taiwan Tech University memiliki program International Advanced Tech Program. Kemudian Taipei University of Education memiliki ASEAN Business Management. Taiwan Normal University memiliki program Teaching Chinese as a Foreign Language. Kemudian Pingtung Tech University memiliki Tropical Agriculture dan Bioteknologi, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya cara memilih universitas dan prodi yang sesuai dengan kebutuhanmu. Pertama, pilih jenis universitasnya, mau yang komprehensif atau yang teknologi. Kemudian, jurusan akademik yang sesuai dengan pilihanmu, ada 3 tipe. Pikirkan juga lokasi universitasnya, mau yang di tengah kota atau pinggir kota. Dan yang terakhir, mitra universitas dengan industri.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kehidupan mahasiswa di Taiwan, mulai dari aktivitasnya, transportasi, makanan, wisata, sampai part-time job. Nah, ini adalah akses transportasi yang bisa teman-teman gunakan saat berada di Taiwan, yaitu ada metro, U-Bike, bis, dan kereta kecepatan tinggi. Nah, ini adalah beberapa makanan terkenal yang ada di Taiwan. Ada stinky tofu, beef noodle soup, oyster omelette, chicken cutlet, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga Taiwan's Night Market atau pasar malam untuk shopping. Dan yang terkenal ada Shilin Night Market di Taipei, kemudian Keelung Myeokgaon Market di Keelung. Ada banyak juga destinasi travel yang teman-teman bisa kunjungi saat berada di Taiwan. Ada Mokong Gondola, Taroko National Park, Alisan National Scenic Area, Sun Moon Lake, Chiu Fan Old Street, Taipei 101, atau Landmark Taiwan, Huashan Creative Park, Hot Springs, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah part-time job di Taiwan. Untuk gajinya sekitar 75.000 per jam atau Taiwan dolarnya 150. Dan macam pekerjaannya bisa bermacam-macam, mulai dari waiter, cook helper, penerjemah, penjaga toko, barista, dan lain-lain. Kemudian saya akan membicarakan tentang biayanya yang dikeluarkan saat berkuliah di Taiwan. Nah, ini adalah rangkaian biaya dan bervariasi ya tiap biayanya. Mulai dari tiket pesawat itu sekitar 5.500.000 sampai 8.500.000 PP dari Jakarta Taipei. Kemudian biaya kuliahnya kurang lebih 23 juta sampai 30 juta per semester, tergantung dari mata kuliah jurusan yang diambil. Kemudian asrama kampus atau dormitory sekitar 3 juta sampai 8 juta per semester, tergantung dari berapa jumlah orang dalam satu ruangan. Kemudian buku atau modul kurang lebih 1.500.000 sampai 2 juta per semester. Asuransi kurang lebih 2 juta per tahun. Asuransi di sini menggunakan National Health Insurance. Kemudian biaya hidup kurang lebih 4 juta sampai 5.500.000 per bulan, tergantung dari kebutuhan masing-masing individu. Nah, inilah ringkasan biaya per semester. Jika dihitung dari tiket pesawat, uang kuliah, asrama, buku, asuransi, biaya hidup total yang dikeluarkan sekitar 50 juta sampai 71.500.000 per semester. Sedangkan ini biaya untuk kalau teman-teman mau belajar Mandarin, jadi bukan berkuliah, tapi belajar Mandarin di Taiwan itu kami ambil biayanya dari Mandarin Learning Center. Untuk kelas intensif atau 15 jam per minggu, itu sekitar 13 juta sampai 13.800.000 untuk 10 minggu atau 1 semester atau 12 minggu. Kemudian ada kelas standar, kelas utama plus kelas pilihan atau 15 jam per minggu, kurang lebih 12 juta sampai 12.300.000. Kemudian kelas utama 12 jam per minggu, sekitar 10 juta sampai 10.500.000. Kemudian ada kelas pilihan, 3 jam per minggu, sekitar 300.000 sampai 340.000. Nah, setelah membicarakan biaya yang sangat besar, biaya siswanya juga tidak kalah besar. Karena pemerintah Taiwan sedang ingin menarik banyak international students, khususnya dari ASEAN. Nah, 2 sumber beasiswa di Taiwan itu berasal dari pemerintah dan universitas masing-masing individu. Yang pertama, beasiswa pemerintah. Ada Ministry of Education atau MOE Scholarship untuk S1, S2, dan S3. Untuk uang kuliah, S1, S2, dan S3 mendapat uang kuliah, bantuan uang kuliah sebesar 20 juta. Kemudian uang saku bulanan untuk S1 sebesar 7,5 juta, kalau S2 dan S3 sebesar 10 juta. Jadi total rupiah yang didapatkan per semester atau 6 bulan untuk S1 65 juta dengan total durasi maksimal 4 tahun. S2 dan S3 mendapat 80 juta. Kalau S2 maksimal 2 tahun, S3 maksimal 4 tahun. Nah, selain itu ada International Higher Education Scholarship Programs of Taiwan.
sponsor by International Cooperation and Development Foundation atau ICDF untuk S1, S2, dan S3. Dan yang disponsori itu untuk program English Start atau International Program. Mendapat bebas biaya kuliah, plus tiket pesawat PP, plus asrama. Kemudian bebas biaya juga untuk SKS atau kredit semester, modul, asuransi kecelakaan dan kesehatan. Dan untuk S1 mendapat uang saku bulanan sekitar 6 juta, S2 7,5 juta, S3 8,5 juta. Nah, bisa dilihat dari ICDF Scholarship untuk uang kuliah, tiket pesawat, asrama, asuransi, buku, itu semuanya tercover dan mendapat uang saku bulanan. Untuk S1 maksimal 4 tahun, S2 2 tahun, dan S3 durasinya maksimal 4 tahun. Nah, untuk beasiswa ICDF itu tidak semua tercover, hanya beberapa jurusan di beberapa universitas. Saya ambil 4 contoh dari sini. Yang pertama, National Pingtung University of Science and Technology atau NPUST. Itu untuk S1, S2, S3 Tropical Agriculture. Kemudian National Chengchi University atau NCCU untuk S1 dan S2 International Program of Business Administration. Kemudian Kunshan University atau KSU untuk S1 International Bachelor Program in Mechanical Engineering. Kemudian Mingchuan University atau MCU untuk S1 International Business and Trade dan S1 Journalism and Mass Communication. Dan masih banyak lagi. Kemudian masih ada Elite Study in Taiwan atau ESIT Scholarship, khusus untuk S2 dan S3 dan untuk ASEAN dosen. Mendapat uang saku sekitar 12.500.000 per bulan. Untuk S2 maksimal 2 tahun, S3 maksimal 3 tahun. Selain itu, dan yang terakhir ada beasiswa Huawei Enrichment Scholarship atau SES, khusus untuk studi Mandarin di Taiwan. Mendapat uang bantuan kurang lebih sekitar 12.500.000 per bulan, dan untuk jangka waktunya bervariasi, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. Jadi Huayu itu adalah cara orang Taiwan menyebut Mandarin sebagai bahasa kedua. Selanjutnya ada beasiswa universitas. Saya ambil contoh dari 2 universitas, ada National Chengkung University dan Fujian Catholic University. Kalau National Chengkung, untuk S1 bebas biaya akomodasi, plus mendapat uang saku sebesar 5 juta sampai 7,5 juta per bulan. S2 bebas biaya kuliah plus SKS dan mendapat uang saku maksimal 4 juta per bulan. S3 bebas biaya kuliah, SKS, dan mendapat uang saku maksimal 7,5 juta per bulan. Kemudian kalau Fujian Catholic University, untuk S1 dan S2 mendapat uang saku sebesar 25.500.000 per semester dengan total 4 semester. S3 bebas biaya kuliah plus uang saku sekitar 25.500.000 per semester dengan total 8 semester. Nah, ini adalah contoh perbandingan biaya jika dicakup oleh beasiswa dan bila teman-teman mengambil part-time job untuk 1 semester. Bisa dilihat dari sini, saya ambil contohnya dari beasiswa MOI. Kalau uang kuliah, MOI mendapat, kemudian biaya hidup, dan part-time job bisa kalau dihitung per jamnya 75.000, berarti 1 semesternya sekitar 12 juta. Nah, selain semua biaya sudah tercover, teman-teman juga mendapat penghasilan sekitar 20.500.000 sampai 42 juta. Nah, gimana cara daftar Universitas di Taiwan? Yang pertama, persyaratannya international students atau belum pernah studi di Taiwan sebelumnya. Belum pernah diterima melalui penempatan oleh Komite Penerimaan Universitas. Harus setuju dengan peraturan mengenai pelajar internasional yang melakukan studi di Taiwan oleh Menteri Pendidikan. Ada juga persyaratan kualifikasi akademik. Bagi yang mendaftarkan S1 harus mempunyai ijazah SMA. Yang mendaftar S2 harus mempunyai ijazah S1, dan mendaftar S3 atau program doktor mempunyai ijazah S2. Ada juga kemampuan bahasa Mandarin menggunakan Test of Chinese as a Foreign Language atau TOEFL.
yaitu serangkaian tes kemampuan bahasa standar yang dikembangkan untuk non-penutur asli bahasa Mandarin dengan skor minimum A2 proficiency atau setara dengan HSK level 4. Nah, ini ada dokumen-dokumen yang diperlukan saat mendaftar kuliah di universitas di Taiwan. Formulir pendaftaran, ijazah, transkrip nilai, sertifikat kemampuan bahasa, pernyataan rencana belajar atau study plan, surat rekomendasi, bukti kewarganegaraan bisa menggunakan paspor atau KTP, kemudian catatan keuangan. Nah, apa yang YES bisa bantu? Bersama YES Bahasa, kamu bisa mendapatkan database universitas-universitas Taiwan, universitas mitra di Taiwan, persiapan dokumen, kursus bahasa Mandarin, bisa dengan YES atau belajar bahasa Mandarin di Taiwan. Kami juga menawarkan one-stop solution atau solusi tuntas. Nah, pelayanan kami pada tiap dokumen. Jadi ini satu paket solusi total. Yang pertama, membantu memilih universitas dan program studi. Bisa memilih 5 program studi. Kemudian persiapan dokumen, membantu untuk merancang dokumen-dokumen yang diperlukan. Materi dokumen, modifikasi dokumen seperti study plan, kami juga menyediakan satu surat rekomendasi dan lain-lain. Language proficiency, kami bantu untuk persiapan tes TOEFL dan meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin menjadi level A2. Mengatur untuk belajar di pusat bahasa di Taiwan. Nah, bisa dilihat dari pelayanan-pelayanan pada dokumen yang diperlukan, kami bisa bantu semuanya, kecuali bukti kewarganegaraan dan catatan keuangan yang memang itu dari masing-masing individu. Nah, ini adalah timeline saat mendaftar universitas di Taiwan. Maret, sama memilih universitas, menyiapkan dokumen, pendaftaran kampus, pendaftaran beasiswa, mengikuti kursus Mandarin. April sampai Mei, berkomunikasi dengan universitas, mengikuti kursus Mandarin dengan YES, kami menggunakan buku teks yang sama dengan pusat bahasa di Taiwan, menerima paket informasi dari universitas, mengatur tiket pesawat, konsultasi dengan YES. Juni sampai Agustus, belajar Mandarin di pusat bahasa Universitas di Taiwan, membiasakan hidup di Taiwan, berhubungan dengan mahasiswa Indonesia lain di Taiwan dan di fakultasmu. Kemudian September, untuk fall semester 2021 dimulai. Nah, pengalaman apa sih yang kamu dapat di Taiwan? Yang pertama, perpaduan budaya Asia Timur, Asia Tenggara, dan Tiongkok. Kualitas pendidikan berkelas dunia. Pergaulan yang ramah dan berpikiran terbuka. Kesempatan untuk belajar bahasa Mandarin atau bahasa umum untuk bisnis di Asia Timur dan Asia Tenggara. Selain itu juga memperluas wawasan dan berteman dengan orang-orang dari berbagai negara. Terima kasih, dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut yang lebih detail bisa hubungi kami melalui kantor.yesbahasa@gmail.com